dan kelompok satu yang terdiri dari saya Rafa, lalu ada teman saya Raffi, Nabil, Bian, Ella, dan Dekia. Di sini kami selama beberapa menit ke depan menyampaikan hasil kerja kelompok kami mengenai ekosistem gunung di Indonesia. Baik, kita langsung saja ke pembahasan. Ekosistem adalah kesatuan komunitas dan lingkungan hidupnya yang saling berinteraksi dan membentuk hubungan timbal balik. Oleh karena itu, ekosistem disebut juga sistem lingkungan. Ekosistem pegunungan di Indonesia merupakan kawasan yang memiliki karakteristik yang khas, ditandai oleh ketinggian dari permukaan laut (DPL) yang besar, memberikan suhu yang sejuk, lereng yang curam, banyak air terjun, curah hujan yang relatif tinggi, rawan longsor, dan letusan gunung api. Selanjutnya mengenai manfaat ekosistem pegunungan akan dibacakan oleh rekan saya Raffi. Silakan Raffi. Ekosistem pegunungan memiliki banyak manfaat. Berikut 4 manfaat dari ekosistem pegunungan. 1. Gunungan sebagai tempat tinggal yang menyediakan pangan. Manfaat gunung yang pertama sebagai tempat tinggal dan persediaan pangan. Banyak makanan yang hanya bisa ditanam di dataran tinggi dengan suhu tertentu. 2. Gunung menyediakan air bersih. Manfaat gunung dan pegunungan memainkan peran penting dalam menyediakan air dan pasokan makanan bagi jutaan orang di dunia. 3. Gunung menjaga keragaman hayati. Banyak gunung telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO dan cagar biosfer mengakui bahwa gunung tersebut memainkan peran kunci dalam pembangunan berkelanjutan dan konservasi keragaman hayati. 4. Gunung untuk peristiwa sebagai tujuan peristiwa pegunungan menarik sekitar 15-20% dari peristiwa global dan merupakan wilayah keanekaragaman budaya, pengetahuan, dan warisan penting. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai komponen abiotik dan biotik dari ekosistem pegunungan. Akan saya Nabil dan membacakan komponen ekosistem biotik. Silakan Nabil. Komponen abiotik adalah istilah yang biasanya digunakan untuk menyebut sesuatu yang tidak hidup. Komponen abiotik merupakan komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari benda-benda tak hidup. Contoh komponen biotik ada di pegunungan yaitu ada tanah, gunung atau batu-batuan, lalu ada suhu dan juga ada udara. Tanah adalah tempat tumbuh bagi produsen dan tempat menapak bagi banyak makhluk hidup lainnya. Pada tanah gembur terdapat lebih banyak makhluk hidup daripada pada tanah tandus. Suhu, terjadinya perubahan suhu dari panas ke dingin atau sebaliknya sangat berpengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup yang ada di dalam suatu ekosistem. Karena perubahan suhu ini dapat mengakibatkan perubahan iklim dan curah hujan. Suhu rata-rata di gunung atau pegunungan berkisar 12-20 derajat Celcius di siang hari dan 6-10 derajat Celcius di malam hari. Kelembapan. Secara otomatis daerah yang dingin seperti pegunungan akan jauh lebih lembab daripada yang berhawa panas seperti pantai. Pada daerah lembab lebih banyak terdapat tumbuhan yang memerlukan sedikit sinar matahari seperti paku-pakuan, lumut, dan anggrek-anggrek yang biasanya hidup secara aktif pada batu-batu lembab, batang kayu basah, dan lainnya. Bahasan mengenai komponen biotik akan dilanjutkan oleh rekan saya Bian. Silakan Bian. Komponen biotik adalah komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Pada pokoknya makhluk hidup dapat digolongkan berdasarkan jenis-jenis tertentu, misalnya golongan manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup berdasarkan ukuran digolongkan menjadi mikroorganisme dan makroorganisme. Contoh komponen biotik di pegunungan adalah elang, belalang, rumput, dan temannya boleh membantu nunjukin. Pengurai. Autotrof produsen, heterotrof konsumen, dekomposer pengurai. Setelah materi pembahasan yang tadi kami bacaan, selanjutnya di depan kami ada magnet atau minito
Miniatur dari ekosistem pegunungan yang ada di Indonesia. Rekan saya Kaila akan membacakan alat dan bahan pembuatan maket ekosistem pegunungan. Alat dan bahan pembuatan maket ekosistem pegunungan kami yaitu terdiri dari alatnya adalah gunting, cutter, penggaris, pensil, penghapus, dan spidol. Bahan-bahannya yaitu styrofoam, paper bag coklat, kapas, lem kertas, lem tembak, batu putih akuarium, lalu stik es krim, dan kertas lipat. Cara pembuatan maketnya rekan saya Dekia akan menjelaskan. Silakan Dekia. Cara pembuatan maket ekosistem pegunungan yaitu siapkan bahan-bahan dan alat. Pertama-tama buat pola untuk gambar gunung, lalu siapkan styrofoam untuk hiasan maket. Siapkan juga pola untuk aliran sungai, lalu tambahkan kapas sebagai aliran sungai. Buatlah bentuk tebing dari bahan kertas coklat. Buat sedemikian mirip seperti aslinya dan tambahkan coretan spidol. Terakhir siapkan miniatur binatang dan permainan lalu kaca. Demikian cara pembuatan maket ini. Demikian presentasi dari kami mengenai ekosistem gunung. Mari kita selamatkan dan lestarikan ekosistem